Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Sakinah Zainuri. Saya berasal dari kelas PGMI 3 semester 6 dengan NIM 0306213137. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah ingin mereview materi dari makalah kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, yang pertama di sini saya akan mereview materi dari kelompok 4, yaitu tentang staffing dalam administrasi pendidikan. Staffing merupakan proses pengaturan staf yang teratur dan sistematis berdasarkan rasional yang diterapkan untuk menentukan jumlah personel satu organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Nah, staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personal pada suatu organisasi, sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Nah, di dalam staffing juga memiliki prinsip utama, yaitu the right man in the right place and time. Nah, yang berarti bahwa setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Nah, jika prinsip ini tidak dilakukan oleh yang bukan keahliannya, maka upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri akan terjadi hambatan, dan hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasinya. Adapun tujuan dan fungsi staffing. Nah, berikut ini adalah tujuannya. Yang pertama, mewujudkan sinergi pegawai sesuai dengan seluruh tugas dan kewajiban. Yang kedua, tercapainya mekanisme kerja yang kolaboratif, efektif, dan terpadu. Yang ketiga, memudahkan pekerja dengan pengetahuan khusus untuk melaksanakan pekerjaan dengan sukses. Lalu yang keempat, mendorong pegawai untuk mencapai efisiensi dan hasil maksimal bagi organisasi. Nah, selanjutnya ada pun fungsi staffing, yaitu yang pertama sebagai perencanaan sumber daya manusia, yang kedua rekrutmen, yang ketiga seleksi, yang keempat pendidikan dan pelatihan, yang kelima penempatan, dan yang keenam ada pemberhentian personil. Nah, adapun tahapan di dalam staffing, yaitu yang pertama persiapan, lalu yang kedua perencanaan, yang ketiga penempatan, yang keempat pembinaan dan pengembangan, dan yang kelima evaluasi. Nah, selanjutnya saya akan mereview materi dari kelompok 5 yang berjudul Kepemimpinan dalam Administrasi Pendidikan. Kepemimpinan adalah proses pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan otokratis, lalu yang kedua gaya kepemimpinan militeristis, lalu yang ketiga gaya kepemimpinan paternalistis, dan yang keempat gaya kepemimpinan demokratis. Nah, kepemimpinan pendidikan juga suatu proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Nah, komponen-komponen kepemimpinan itu yaitu pemerintah, kepala sekolah, dan pendidik ataupun guru. Baiklah, sekian review materi dari makalah kelompok 4 dan kelompok 5 dari saya.